Kayak masih tentang teater kan. Eh, Kenapa kemudian banyak banyak pentolan artis yang sukses ketika setelah belajar teater. Nah, ini yang kemudian pola di teater itu cukup asik. Bayangin ketika kayak kita pakai studi perbandingan ya. Kalau kita bikin film pendek, maka tadi kita reading hanya untuk satu scene. Katakanlah satu halaman, mentok-mentok 10 halaman. Kita reading hanya untuk satu scene aja dulu. Karena bisa aja scene 2 atau seterusnya itu nanti nggak di sana gitu tempatnya. Itu kan memang memang salah satu teknik efisiensi ya ketika ada di film. Nah, beda ketika di teater itu kita punya yang namanya teknik reading. Nah, reading ini bayangin dalam 120 halaman ada beberapa tahapan reading nih. Dalam 120 halaman, misal kita dimulai dari reading secara kasar, yang artinya kita reading aja semua. Kita baca semuanya sampai habis. Dan itu diulang hampir 10 kali. Jadi kita cuman baca aja mandiri sendiri tanpa lihat bagaimana dialognya. Jadi intinya kita memahami alur ceritanya dulu dari reading kasar ini. Nah, ini menarik bahwa kita tuh memang dipaksa untuk paham. Nah, setelah reading kasar, baru ada yang namanya di teater itu secara konteks ya. Readingnya reading dialog. Mungkin kayak reading casting ini. Jadi readingnya gantian dulu. Belum mematok ke aktor tertentu. Jadi misal kita ada 10 orang nih. Dialog 1 sama orang ke-1, dialog 2 sama orang kedua, dialog 3 sama orang ketiga tanpa melihat gender tokoh dan lain sebagainya. Lagi-lagi memang tujuannya untuk memahami alur dan untuk memahami karakter yang bukan bagian kita. Jadi secara tidak langsung kita tuh belajar yang namanya dialog-dialog orang lain dari proses dialog secara berurutan ini. Kan 1, 2 terus bergantian. Misal kalau ada 20 orang ya 20 dialog ganti. Itu bukan bagian kita dan itu belum ditentukan. Itu asik banget ketika proses di teater seperti itu. Nah, ketika reading secara bergantian ini kita tuh jadi tahu ini secara nggak langsung ya. Kita bisa tahu bagaimana karakter perempuan. Kita bisa tahu bagaimana karakter kalau tokohnya ada kakek-kakek berarti kakek-kakek di sana. Kebagian kakek-kakek dan semua orang biasanya kebagian masing-masing tokohnya. Itu asik. Bahkan katakanlah aktor figuran. Dia bisa nyobain yang namanya aktor utama dari proses reading. Nah, baru setelah ditentukan tokoh-tokohnya, kita reading berbagian. Di teater tuh berarti ada 3 tahapan tuh. Jadi reading kasar, lalu kemudian reading bergantian, lalu kemudian reading berdasarkan tokoh atau pemokusan tokoh. Pemokusan ketika reading. Nah, ini asik banget ketika di teater. Dan proses reading ini memang tujuannya untuk menghafal. Lalu kemudian membentuk suara dan membentuk karakter dari tokoh. Jadi ketika reading kasar sama reading bergantian itu kita observasi satu naskah secara utuh. Nah, ketika reading yang difokuskan ke satu tokoh, kita itu dipaksa untuk observasi si tokoh tersebut. Dan di sana ada tuntutan tuh, kita observasi. Kayak tadi atau kayak video sebelumnya. Kalau kita bicara tentang Reza Rahardian ya seperti observasi itu dulu. Dan itu sudah diwajibkan dari mulai reading. Di bagaimana aksen nada. Kalau ada tokoh tentang kerajaan berarti bagaimana patih seharusnya berbicara, bagaimana raja seharusnya berbicara. Kalau aktor atau latar ceritanya di kehidupan sosial yang sekarang ya, misal kalau terjadi di Jakarta ya gimana sih cara orang Jakarta ngomong? Logatnya lu gue. Katakanlah kalau misal ada aktornya backgroundnya dari orang Jawa, medok. Mau nggak mau, lu bisa harus ngomong lu gue tanpa medok. Dan itu dibiasain mulai dari reading. Dan ajaibnya ketika pemfokusan ke tokoh ini,
banyak yang kemudian aksennya bisa berubah. Kan sampai ke sejarahnya, ke riwayatnya. Dan ini benar-benar merubah aksen. Walaupun tadinya misal Jawa Medok atau orangnya memang Sunda banget gitu deh bahasanya. Orang Sunda yang mendayu-dayu misal dapat tokoh orang Batak tiba-tiba jadi orang Batak. Setelah reading coba. Itu asiknya teater. Coba. Ya, selain memang itu sebagai petuah ke kita ya, ketika kita berproses di teater, almarhum Pak An Sugianto Mas memang bilang bahwa itu adalah bagian dari kehidupan. Memang ini juga jadi ada di teorinya. Kalau di teori teater memang teater itu atau drama itu adalah representasi dari kehidupan. Dari mulai teater itu diciptakan, dulu itu hanya ada pertama kali diciptakan ya, teater itu di zaman Yunani kuno. Dulu itu hanya ada drama, belum ada yang namanya komedi dan belum ada yang namanya tragikomedi. Jadi pertama kali diciptakan itu gunanya teater adalah memotret tragedi yang ada pada zaman Yunani kuno. Coba bayangin. Ya memang ketika waktu itu nggak ada yang namanya menampilkan tokoh kerajaan dan lain sebagainya. Yang ada adalah menampilkan peristiwa tragedi yang ada pada masa itu. Jadi memang pertama kali diciptakan dari unsur kehidupan yang ada pada saat itu. Lalu kemudian berkembang jadi drama. Lalu ada komedi yang memang ketika beberapa halnya ketika zaman Yunani kuno itu ditampilkan secara absurd atau abstrak, susah dijelaskan secara logika. Misal ketika untuk mengekspresikan yang namanya kesedihan itu bukan dengan raut muka dan lain sebagainya. Misal dulu kan belum ada lampu nih kalau zaman Yunani kuno. Jadi kalau dulu itu misal dengan lompat-lompat, komedi itu dikemasnya seperti itu. Jadi mengemas hal-hal yang lain, misal pakai gerakan, pakai beberapa hal yang memang absurd. Dan jangan dinilai sekarang ya. Dulu itu dianggap lucu. Jangan dinilainya sekarang bahwa kok gitu sih. Enggak, memang waktu itu yang memang yang dianggap lucu. Misal bukan versi pantomim ya, tapi misal kayak perang, penggambaran perang. Kalau di tragedi, kalau drama tragedi itu perang itu digambarkan secara realistis, bagaimana dia dibunuh dan lain sebagainya. Tapi ketika di komedi itu beda. Ketika di komedi itu misal ada tokoh nih lari di tengah panggung, yang ditampilkan adalah bagaimana dia jatuh sendiri gitu, bagaimana dia berusaha mengeluarkan pedangnya yang susah. Nah itu dulu konsep komedi zaman dulu itu sederhana itu, dan itu asiknya. Itu contoh kenapa kemudian teater dianggap sebagai kehidupan. Lalu muncul gabungan itu, ada yang namanya drama komedi gitu Bi.